Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2A TPB 33. Pada percobaan RBL Fisika kali ini kami mengambil judul Penerapan Motor Listrik pada Vacuum Cleaner Sederhana. Sebelum masuk ke materi, kenalin dulu nih anggota-anggota dari kelompok 2A. Anggota yang pertama ada Dia Ayuning Tias dengan NIM 121190146 yang berasal dari program studi Teknik Industri. Anggota yang kedua ada Mauna Sabira dengan NIM 121190141 yang berasal dari program studi Teknik Industri. Anggota yang ketiga ada Gusvina Lutfitaningrum dengan NIM 121190143 yang berasal dari program studi Teknik Industri. Anggota yang keempat ada Ahmad Hoirunas dengan NIM 121201440 yang berasal dari program studi Teknik Geofisika. Dan anggota yang terakhir ada Daniel Manik dengan NIM 121120150 yang berasal dari program studi Teknik Geofisika. Jadi itu tadi adalah anggota dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Kalian tahu nggak sih apa itu motor listrik sederhana? Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Salah satu penerapan motor listrik adalah pada vacuum cleaner sederhana. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1895. Lorentz melakukan penelitian di bidang elektromagnetik berdasarkan teori-teori yang telah ditemukan sebelumnya oleh ilmuwan terdahulu. Kemudian, Lorentz berhasil mendapatkan temuan baru yang dikenal luas dengan sebutan gaya Lorentz. Selanjutnya adalah kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz bisa diketahui menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz adalah Fl sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Dengan Fl adalah gaya Lorentz yang memiliki satuan Newton, B adalah medan magnet yang memiliki satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere, L adalah panjang kawat berarus listrik yang masuk ke dalam medan magnet yang memiliki satuan meter. Theta adalah besar sudut yang terbentuk antara medan magnet dan arus listrik. Selanjutnya adalah percobaan pembuatan vacuum cleaner sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan adalah solder, baterai, timah solder, baling-baling kipas, saklar on-off, lakban, selotip kabel, dan toples bekas. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Alat ini dibuat dengan memanfaatkan kipas portable yang sudah tidak bisa lagi dipakai, dengan mengambil bagian baling-baling serta kerangka kipas yang kemudian dimodifikasi dengan menyambungkan dinamo kipas ke baterai dan saklar on-off. Agar vacuum cleaner dapat menghisap debu atau kertas, baling-baling kipas yang seharusnya di depan itu dibalik, sehingga menjadi bagian belakang. Untuk menghisap debu atau kertas diperlukan tenaga yang cukup besar. Arus listrik akan menggerakkan mesin vacuum cleaner, di mana pada mesin vacuum cleaner tersebut terdapat kipas atau baling-baling. Kipas ataupun baling-baling yang ada pada mesin vacuum cleaner akan berputar serta memaksa angin untuk keluar ke depan ke arah penyedotan. Waktu partikel udara terdorong maju, maka yang terjadi adalah tekanan udara yang berada di depan kipas akan bertambah, serta pada bagian belakang kipas akan berkurang.
Tekanan pada bagian belakang kipas akan lebih rendah jika dibandingkan dengan tekanan udara yang berada di luar vacuum cleaner. Hal ini selanjutnya akan menghasilkan daya hisap pada bagian dalam vacuum cleaner. Dalam hal ini, daya hisap yang terjadi diakibatkan tekanan pada bagian dalam dari vacuum cleaner lebih rendah jika dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di bagian luar vacuum cleaner. Selama kipas atau baling-baling tetap berputar serta bagian penyedotan tetap terbuka, maka arus udara pun akan mengalir secara konstan menuju pembuangan. Untuk debu ataupun partikel kecil lainnya akan lebih mudah disedot apabila ada filter yang akan menyaring udara dan debu tersebut. Kelebihan alat ini adalah dapat digunakan untuk membersihkan kotoran sampah yang ringan seperti potongan kertas. Dapat dibawa kemana-mana karena menggunakan baterai sebagai daya untuk menghidupkan alat. Dapat menjadi salah satu pemanfaatan yang mana dapat mengurangi limbah plastik dan limbah elektronik. Kekurangan alat ini adalah tidak adanya filter untuk menghisap partikel yang lebih kecil seperti debu. Bentuk alatnya yang kurang efisien sehingga sedikit sulit untuk disimpan dan dibawa kemana-mana. Kekuatan untuk menghisap bergantung kepada seberapa besar daya baterai dan kapasitas dinamo yang digunakan. Adapun saran pengembangan untuk alat tersebut adalah bentuk alat dibuat lebih efisien dan menggunakan baterai portable sehingga dapat mengisi ulang daya baterai. Tampilan fisik alat dibuat semenarik mungkin walaupun memanfaatkan barang bekas. Mengimprovisasi alat sehingga dapat menghisap partikel-partikel kecil dan memungkinkan dapat membersihkan partikel atau kotoran yang basah karena terkena air. Jadi, itu tadi adalah hasil percobaan kami dalam penerapan motor listrik pada vacuum cleaner sederhana. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!